Bismillahirrohmanirrohim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat siang dan salam sejahtera untuk kita semua. Perkenalkan, saya Dian Vita Lestari, SPD MSc. Saya merupakan salah satu dosen dari jurusan Biologi Fakultas Matematika dan Ilmu Pengetahuan Alam Universitas Bengkulu. Video pembelajaran ini saya buat sebagai pernyataan diri dosen dalam unjuk kerja Tridharma Perguruan Tinggi bidang pengajaran. Saya lulus sarjana dari program studi pendidikan biologi dari Universitas Negeri Yogyakarta pada tahun 2012. Kemudian saya melanjutkan studi S2 saya pada tahun 2016 di Universitas Gadjah Mada dengan program studi biologi dan lulus pada tahun 2018. Kemudian tahun 2019 saya bergabung dengan jurusan biologi Universitas Bengkulu. Sejak menjadi dosen di Universitas Bengkulu, saya diamanahi untuk mengampu beberapa mata kuliah baik secara tim teaching maupun secara sendiri. Beberapa mata kuliah yang saya ampu yaitu mata kuliah embriologi dan perkembangan hewan, mata kuliah struktur perkembangan hewan, mata kuliah fisiologi hewan, mata kuliah anatomi dan histologi hewan, mata kuliah mikroteknik, mata kuliah parasitologi, dan beberapa mata kuliah lainnya. Pada kesempatan kali ini, saya akan membahas mengenai salah satu mata kuliah yang juga berjalan pada semester ini, yaitu mata kuliah embriologi dan perkembangan hewan. Mata kuliah embriologi dan perkembangan hewan ini memuat pokok-pokok dasar embriologi dalam proses perkembangan hewan dari proses gamet hingga kelahiran serta pasca perkembangan embrionik. Sebelum saya masuk ke deskripsi mata kuliah embriologi dan perkembangan hewan ini, saya ingin menjelaskan terlebih dahulu capaian pembelajaran program studi biologi pada mata kuliah yang saya ampu. Yang pertama yaitu CPL 4, yakni mampu menggunakan dasar-dasar pengetahuan dan teknologi terkait biologi, memiliki kerangka berpikir konseptual yang dapat mengidentifikasi hubungan antar prinsip-prinsip pemersatu dalam biologi. Yang kedua, CPL 5, yakni menguasai prinsip-prinsip etik dan keselamatan dalam penggunaan hasil-hasil riset kebiologian, pengelolaan dan pelestarian sumber daya alam. Yang ketiga, CPL 11, yakni mampu menunjukkan kemampuan dalam berkomunikasi, baik secara lisan maupun tulisan, secara ilmiah, serta mampu bekerja mandiri maupun bekerja sama dalam suatu kelompok sesuai dengan norma yang berlaku pada masyarakat. CPL ini akan diturunkan menjadi CPMK atau capaian pembelajaran mata kuliah, dan CPMK ini akan diturunkan menjadi sub CPMK yang sejalan sesuai dengan profil lulusan program studi biologi. Pada CPMK mata kuliah embriologi dan perkembangan hewan ini, yakni yang pertama CPMK 1, yakni mampu menjelaskan sistem reproduksi jantan dan betina, proses gametogenesis hingga kelahiran serta pasca perkembangan embrio. CPMK kedua, yakni mampu menguasai konsep gametogenesis dan proses terjadinya fertilisasi hingga organogenesis. CPMK 3, yakni mampu menyusun dan mempublikasikan hasil tugas proyek terkait dengan permasalahan ataupun gangguan pada perkembangan embrio baik secara mandiri maupun bekerja sama dalam kelompok. Kemudian untuk sub CPMK itu dapat dilihat dalam RPS yang sudah saya susun. Mata kuliah embriologi dan perkembangan hewan ini dengan kode BIO 218 merupakan salah satu mata kuliah wajib program studi biologi. Mata kuliah ini memiliki bobot total 4 SKS dengan 3 SKS teori dan 1 SKS praktikum. Mata kuliah ini dilaksanakan pada semester genap, yaitu pada semester 2. Untuk deskripsi mata kuliah embriologi dan perkembangan hewan ini secara garis besar membahas mengenai struktur perkembangan yang meliputi konsep teori perkembangan, reproduksi, fertilisasi, tahapan morfogenesis, proses diferensiasi sel, pembentukan selaput embrio, proses organogenesis, kelainan atau kecacatan yang mungkin terjadi selama proses perkembangan embrio, serta membahas terkait dengan perkembangan pasca embrionik seperti mekanisme molting, metamorfosis, regenerasi, dan proses lainnya.
Mata kuliah ini tidak hanya memberikan kemampuan dalam menguasai materi, akan tetapi juga berkaitan dengan secara langsung praktek mengenai perkembangan hewan. Praktikum mengenai embriologi dan perkembangan hewan ini bertujuan untuk menunjang pemahaman dari pokok bahasan pada kelas teori. Tujuan dari mata kuliah embriologi dan perkembangan hewan ini secara umum yaitu mampu menjelaskan tahapan perkembangan kehidupan awal individu sejak terjadinya proses fertilisasi hingga tercapai struktur dan fungsi yang tetap seperti induk dewasa. Untuk materi pada mata kuliah embriologi dan perkembangan hewan ini antara lain yaitu tentang teori perkembangan, reproduksi dan gametogenesis, fertilisasi, diferensiasi dan spesialisasi sel, morfogenesis, perkembangan selaput ekstra embrio, organogenesis, kelainan atau gangguan pasca perkembangan embrio, serta pasca perkembangan embrionik. Kemampuan yang diharapkan dalam mata kuliah embriologi perkembangan hewan ini yakni yang pertama mampu memahami dan menjelaskan gametogenesis dan fertilisasi. Yang kedua, mampu memahami dan menjelaskan proses dari blastula, gastrula hingga neurulasi. Yang ketiga, mampu menjelaskan dan membedakan berbagai macam selaput ekstra embrionik. Yang keempat, mampu menjelaskan proses organogenesis. Yang kelima, mampu mengidentifikasi kelainan ataupun defek pada proses perkembangan embrio. Untuk strategi pembelajaran pada mata kuliah embriologi dan perkembangan hewan ini menggunakan blended learning, di mana 75% itu dilaksanakan secara luring di kelas atau menggunakan LMS Unip di airlearning.ac.id. Kemudian secara daring menggunakan Zoom Cloud Meeting. Pembelajaran pada mata kuliah embriologi dan perkembangan hewan ini menggunakan Student Learning Center atau SCL dan juga Interactive Learning dengan beberapa metode pembelajaran yang meliputi pemecahan kasus atau case method, metode pembelajaran kelompok berbasis proyek, team-based project atau project-based learning, serta ceramah singkat, di mana ceramah ini digunakan sebagai penguatan konsep-konsep dasar ilmu yang penting pada mata kuliah ini. Baik metode case method maupun PBL ini bertujuan untuk mengembangkan kemampuan mahasiswa agar berpikir lebih kritis. Serta ada metode lain yaitu small group discussion yang digunakan pada beberapa pertemuan dan ini lebih efektif karena mahasiswa dapat langsung berkomunikasi dengan anggota yang terbatas untuk memecahkan berbagai masalah sesuai dengan materi pokok dan persoalan yang dihadapi. Untuk sistem penilaian atau sistem assessment pada mata kuliah embriologi dan perkembangan hewan ini yaitu untuk aktivitas partisipasif yaitu 10%, kemudian hasil proyek 50%, untuk tugas serta kuis 10%, UTS 15%, serta ujian akhir semester atau UAS 15%. Di mana sistem penilaian ini disampaikan pada saat awal perkuliahan dengan membahas mengenai kontrak kuliah. Demikian pemaparan deskripsi mata kuliah embriologi dan perkembangan hewan yang saya lakukan dalam proses pembelajaran. Kemudian berikutnya saya akan menampilkan proses pembelajaran di dalam kelas secara luring atau tatap muka dengan mata kuliah embriologi dan perkembangan hewan. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Baik adik-adik, sebelumnya Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Gimana kabarnya hari ini? Baik. Sehat ya? Sehat. Masih berpuasa? Masih. Baik, mudah-mudahan meskipun berpuasa tetap semangat ya. Mudah-mudahan apalagi di siang-siang hari ya. Siang hari biasanya waktunya lapar dan ngantuk gitu ya. Mudah-mudahan tetap semangat ya sampai nanti kita selesai pembelajaran ya. Ya, baik adik-adik, sebelum kita mulai pembelajaran, kita berdoa terlebih dahulu. Berdoa menurut agama dan kepercayaan masing-masing. Berdoa dipersilakan. Baik, cukup selesai. Untuk pertemuan hari ini, kita memiliki tujuan yang pertama yaitu adik-adik dapat memahami bagaimana penyebab dari ketidaknormalan perkembangan embrio.
Kemudian yang kedua yaitu adik-adik bisa memahami jenis-jenis teratogen atau jenis-jenis penyebab dari perkembangan yang tidak normal. Ya, adik-adik kita akan melanjutkan materi yang kemarin. Ada nggak yang masih ingat materi kemarin kita apa? Ada. Siapa? Oke. Organogenesis. Ada yang tahu nggak organogenesis itu apa? Iya, apa? Proses pembentukan organ pada embrio. Proses pembentukan organ pada embrio, betul sekali. Nah, kira-kira apa saja yang terjadi pada proses organogenesis yang terbentuk organ apa saja? Iya. Dari zat ektoderm. Contohnya apa organnya? Saraf, betul. Kemudian apa lagi? Kulit, betul. Oke, nah kemudian ada dari zat apa saja? Mesoderm. Siapa yang mau berani tunjuk tangan? Ya, dari mesoderm itu contohnya apa? Otot, betul. Ada lagi yang tahu contohnya? Tulang. Oke, nah kemudian ada satu lagi derivat? Endoderm, betul. Endoderm contohnya apa? Saluran pencernaan sama pernapasan. Betul, saluran pencernaan, saluran pernapasan. Nah, itu ya. Jadi adik-adik saya rasa masih ingat semua ya materi kemarin kita ya. Hari ini kita akan melanjutkan materi kita tentang abnormalitas pada proses perkembangan embrio. Nah, tadi kalau misalkan kita kemarin sudah belajar terkait dengan organ-organnya, berarti ada nggak organ itu yang tidak terbentuk sempurna? Ada. Contohnya? Jantung. Ada yang mungkin lahir dengan betul, yang bocor. Kemudian apa lagi yang adik-adik kira-kira tahu? Ada yang mungkin tidak lengkap? Ada jarinya. Ada jarinya kurang. Nah, atau ada yang lain? Bibir sumbing. Bibir sumbing, betul. Nah, banyak sekali ya contoh-contoh itu ya. Nah, akan kita bahas pada pertemuan hari ini adalah bagaimana ketidaknormalan pada proses perkembangan embrio. Adik-adik saya akan tunjukkan video. Nanti silakan adik-adik tunjuk tangan siapa yang tahu ini terkait dengan apa. Nah, silakan lihat. Oke, sudah cukup? Sudah. Nah, kira-kira apa yang bisa adik-adik lihat dari video tersebut? Kalau yang bisa silakan tunjuk tangan. Ya, Kelainan pada organ tubuh yang kurang sempurna. kelainan organ tubuh kurang sempurna. Ya, tapi lebih tepatnya tadi kalau misalkan lihat dari video, kira-kira apa saja kelainannya itu? Tadi ada beberapa yang sudah adik-adik sebutkan di awal tadi. Ya, ada apa? Bibir sumbing. Kemudian ada tadi yang punya pendapat lain tadi? Gimana? Hidrosefalus, betul. Hidrosefalus gimana bentuknya? Besar, kepalanya yang besar. Tahu ya kalau misalkan ada bayi yang lahir kakinya melengkung ke dalam, gitu ya. Nah, bayi yang kakinya melengkung ke dalam disebut dengan apa? Clubfoot, betul. Clubfoot ini yang biasa kita sebut dengan istilah apa? Yang biasa disebut dengan istilahnya CTEFT. Nah, semakin maju, jadi ketika bayi lahir dengan kondisi clubfoot ini bisa diluruskan kembali. Jadi dengan penggunaan sepatu besi seperti itu. Nah, jadi selama tidur dia akan menggunakan sepatu besi dan lain-lain. Jadi kita akan membahas terkait dengan apa sih kenapa kok bisa yang bermasalah di bagian kepala. Kenapa kok bisa bermasalah di bagian tadi ya jari tangan ataupun mungkin ada tangan dan kaki yang kurang lengkap gitu ya. Pada proses perkembangan ini, jadi pada tahap awal itu biasanya dia akan terjadi proses fertilisasi, kemudian dia akan mengalami penempelan pada dinding rahim gitu ya. Nah, pada kemarin sudah ya belajar terkait ini ya. Nah, kemudian perkembangan berikutnya apa? Perkembangan berikutnya kemarin kalian masih ingat tentang morfogenesis. Setelah morfogenesis baru organogenesis. Pada tahap perkembangan itu, nah ini bisa ada lihat di sini. Jadi ada proses perkembangan di mana tergantung sama minggu. Jadi kalau misalkan pada proses minggu ketiga, kemudian dia terjadi sesuatu yang masuk gitu ya, maka dari itu biasanya dia akan menyebabkan kegagalan pada proses pembentukan apa? Di sini ada sistem saraf sama apa ini? Sama jantung, hak ya. Nah kemudian pada minggu keempat apa yang berkembang? Artinya ketika nanti ada sesuatu yang asing kemudian mempengaruhi
di minggu keempat, berarti ada kemungkinan mata nanti dia tidak bisa terbentuk sempurna. Nah kemudian ada yang minggu kelima, apa yang terbentuk lagi? Ada limb. Limb, ada yang masih ingat limb itu apa? Limb adalah tangan dan kaki, betul. Artinya itu anggota gerak. Nah, kebayang nggak kalau misalkan di minggu keempat, antara minggu keempat dan minggu kelima ini itu terjadi sesuatu? Maka dari itu tadi ada lihat ya di video tadi, ada yang tidak lengkap, ada yang cuma sampai segini, ada yang sampai segini tapi jarinya tidak ada, atau ada yang di sini ya, sampai di sini saja ya. Jadi intinya bahwa pada proses perkembangan bayi ini sebenarnya dia akan sangat bermasalah karena apa? Sifatnya tight restriction, gitu ya. Nah, jadi ketika dia sudah terlewat minggu kelima, bisa nggak dia kembali lagi? Oh, tangannya belum terbentuk, aku mau membentuk tangan dulu. Bisa nggak? Tidak bisa. Maka dari itu, apa yang terlahir, gitu ya, bayi yang lahir, artinya dia memang sudah terlewat ya untuk proses perkembangan. Sekarang sebelum masuk ke sana, kira-kira ada yang tahu nggak kira-kira penyebab dari semua kelainan itu apa saja? Ada yang tahu? Silakan tunjuk jari. Ada yang tahu? Ya. Teratogen. Apa itu teratogen? Ya. Zat yang dapat menyebabkan kecacatan pada ibu hamil. Oke, zat yang dapat menyebabkan kecacatan pada ibu hamil. Ada yang punya pendapat lain? Ya, silakan. Satu zat yang menyebabkan efek fatal terjadi. Oke, menyebabkan efek fatal. Betul ya, jadi betul sekali ya pendapatnya ya. Jadi teratogen itu dapat menyebabkan efek fatal pada bayi. Nah, biasanya yang terinfeksi adalah ibu hamil. Nah, jadi teratogen itu apa? Suatu agen ini apa? Agen ini bisa zat kimia, bisa tadi berupa radiasi, kemudian bisa berupa kondisi fisik, ataupun bisa ya defisiensi terhadap sesuatu. Salah satu contohnya apa? Kalian ingat nggak kalau pada ibu hamil biasanya disuruh banyak makan atau minum yang mengandung apa? Asam folat. Salah satunya apa? Untuk mencegah defisiensi. Ketika terjadi defisiensi, maka biasanya akan menyebabkan gangguan pertumbuhan. Baik, ada sampai di sini. Ada yang ingin bertanya dulu? Ya, silakan. Apa saja gejala yang mungkin muncul jika janin terpapar teratogen? Apa yang terjadi jika janin Janin terpapar terpapar teratogen? Oke, pertanyaan yang bagus. Ada lagi yang ingin bertanya? Ya. penyebab terjadinya kembar siam. Penyebab terjadinya kembar siam. Banyak ya, pernah melihat di sekitar kamu ada yang kembar siam. Ya, kembar siamnya di bagian mana? Oh, kakinya saling menempel. Berarti dia memiliki dua kepala sama dua badan. Oh, jadi kakinya satu tapi. Kakinya dua dari maksudnya kaki yang bagian sini terpempel. Oh, bagian sininya menempel. Oh ya. Oke, baik, pertanyaannya bagus. Apa yang terjadi jika janin itu terpapar teratogen? Nah, salah satunya tadi yang bisa dilihat tadi ya. Jadi ada apa saja tadi? Tergantung sama apanya tadi? Sama bibirnya. Tergantung sama apa? Tubuhnya. Jadi kalau misalkan dia usianya sudah 8 bulan, artinya sudah perkembangan sudah lengkap belum? Sudah lengkap. Berarti apa pengaruh terhadap bentuk dari si janin? Berpengaruh nggak kira-kira sama bentuknya? Kalau dia terpaparnya di 8 bulan? Enggak. Artinya dia yang akan bermasalah adalah bukan terkait dengan strukturnya, tapi bisa jadi adalah fungsinya. Tapi kalau misalkan di awal perkembangan dia terpapar teratogen, maka dari itu dia akan bermasalah pada bentuknya tadi ya, yang bisa ada dilihat tadi. Pertanyaan kedua dari Intan. Nah, jadi Intan tadi bertanya kalau misalkan pada kembar siam itu apa sih yang terjadi gitu ya? Kira-kira di sini saya lempar lagi. Ada yang tahu nggak bagaimana proses terjadinya kembar siam? Ada yang tahu nggak? Kira-kira kenapa kok bisa punya dua kepala tapi bagian itu menyatu? Tapi ada yang punya satu kepala tapi badannya atau kakinya dua. Berarti kira-kira dari apa masalahnya? Dari minggu. Pas waktu embrio terjadinya gimana? Dia harusnya membelah atau enggak? Membelah. Nah, tapi apa yang terjadi? Betul. Jadi apa? Dia tidak membelah sempurna. Jadi harusnya dia terjadi dua individu. Akan tetapi ketika dia mau membelah,
gitu ya. Ketika terjadi mau membelah, apa yang terjadi? Jadi ini adalah ada bagian yang menempel. Jadi harusnya ketika pada proses awal perkembangan harusnya dia terjadi pemisahan, harusnya memisah. Akan tetapi pada saat pembelahan ini yang harusnya sempurna, akan tetapi mungkin terjadi sesuatu. Ya, tadi banyak faktor tadi ya penyebabnya. Nah, akhirnya apa? Akhirnya dia tidak bisa membelah sempurna. Ketika dia waktu itu sudah terlewat, bisa nggak kembali lagi? Tidak. Ya, tadi ya. Paham sampai di sini ya? Oke. Ada lagi yang masih bertanya? Iya, boleh silakan. Ada. Untuk zat teratogen itu berasal dari mana? Oke, zat teratogen itu asalnya dari mana? Ada yang tahu asalnya dari mana saja teratogen? Zat kimia. Dari zat kimia, betul. Ada lagi yang punya pendapat lain? Alkohol. Betul, alkohol. Ada lagi? Silakan di sana. Dari apa? Radiasi, betul. Ada lagi yang punya pendapat lain? Dari rokok, betul. Nah, itu ya rokok itu ya, bapak-bapak yang biasanya suka merokok gitu ya. Nah, itu harus hati-hati. Karena apa? Rokok itu termasuk juga salah satu dari teratogen, dapat menyebabkan kelainan pada perkembangan bayi. Ya, baik adik-adik, kita akan melanjutkan. Nah, tadi ya sudah ada beberapa pertanyaan tadi dan beberapa juga sudah dijawab sama teman kalian, gitu ya. Nah, kita akan melihat apa saja sih yang dapat menyebabkan kelainan pada perkembangan embrio. Nah, inilah yang disebut tadi teratogen. Tadi apa saja yang sudah disebutkan tadi? Ada rokok, betul. Kemudian ada apa lagi tadi? Alkohol, betul. Kemudian apa lagi? Ada merkuri, betul. Nah, merkuri ini biasanya bagi ibu-ibu, gitu ya. Bagi perempuan sukanya biasanya ngapain? Skincare. Tahu ya skincare ya. Nah, jadi ibu-ibu itu biasanya kadang-kadang nggak lihat-lihat bahwa skincare-nya itu mengandung merkuri. Nah, sementara merkuri itu bisa masuk nggak? Bisa. Dan dia dapat berefek pada bayinya, betul. Nah, kemudian apa lagi? Kokain berarti pada ini yang yang mengkonsumsi obat-obatan terlarang, narkoba itu juga dapat menyebabkan sebagai penyebab teratogen. Kemudian apa lagi? Ada hipertensi. Jadi suhu yang sangat tinggi pada ibu itu juga dapat menyebabkan gangguan perkembangan pada bayi. Kemudian ada lagi yang banyak sekali yang banyak sekali terjadi itu adalah vitamin A. Kemudian ada antagonis dari asam folat, kemudian ada thalidomid, kemudian ada tetrasiklin. Ini adalah antibiotik. Antibiotik itu juga hati-hati ketika mengkonsumsi. Makanya kenapa pada ibu hamil biasanya cenderung nggak boleh mengkonsumsi antibiotik ataupun obat-obatan sembarangan. Jadi harus dengan dokter kandungan. Kondisi terakumulasi dari vitamin A ini, dia ketika jumlahnya berlebihan maka dapat menyebabkan kelainan. Nah, vitamin A ini pada bagi gadis-gadis ya, pada ibu-ibu itu juga ya biasanya akan menggunakan vitamin A ini. Derivat vitamin A contohnya pada apa? Pada skincare. Skincare itu contohnya apa? Bagi yang bagi yang berjerawat biasanya cenderung akan membeli krim yang dia ada kandungan dari retinoic acid atau asam retinoat. Coba saja dicek gitu ya. Nah, itu hati-hati. Kenapa? Karena derivat dari vitamin A ini dia sifatnya toksik ke dalam. Nah, kemudian yang terakhir bisa kita lihat di sini. Jadi tadi kalian sudah belajar terkait dengan bagaimana teratogen itu akan berdampak pada proses perkembangan embrio. Nah, bisa kalian lihat di sini time restriction. Jadi ini adalah bagian yang sangat sensitif, gitu ya. Jadi pada proses kehamilan sampai proses kelahiran. Apa yang terjadi ketika pada proses awal pembentukan kemudian ada teratogen yang masuk? Yang terjadi adalah dia biasanya tidak akan bisa bertahan hidup. Lalu apa yang terjadi ketika pada proses perkembangan embrio tadi, pada proses sekitar 2 sampai mungkin sampai ke usia 3 bulanan? Apa yang terjadi pada proses yang bermasalah adalah apanya? Organogenesis. Organ-organnya tadi apa? Bermasalah. Makanya ada organ-organ yang tidak sempurna. Jadi artinya ketika ada bayi yang lahir gitu ya, tidak sempurna berarti artinya dia bermasalah pada awal organogenesis. Paham sampai di sini? Nah, kemudian apa yang terjadi ketika sudah
usia 6 bulan. Banyak ya bayi yang lahir mungkin usia 7 bulan, 6 bulan dia sudah akan tetapi mungkin untuk maturasinya gitu ya, untuk fungsi kematangan fungsi dari organ itu belum sempurna. Ada ini yang pertanyaan? Sudah cukup ya? Baik, sebagai akhir dari perkuliahan kita hari ini yaitu adik-adik silahkan membentuk kelompok. Cukup 3 orang saja setiap kelompok. Nah ini menjadi tugas ya. Nah silahkan adik-adik data apa kelainan apa saja ataupun abnormalitas apa saja yang bisa adik-adik temui di sekitar lingkungan adik-adik. Dan itu tugasnya dikumpul minggu depan. Nah untuk tugasnya itu bisa kalian upload di LMS Unip. Jadi menggunakan e-learning untuk tugasnya. Kemudian jangan lupa diberi nama ke kelompok. Oke, sampai di sini sudah paham? Sudah ada yang ingin bertanya? Oke, silakan. Berapa data yang dibutuhkan untuk membuat laporan? Baik, berapa data yang dibutuhkan untuk satu kelompok gitu ya? Jadi masing-masing kelompok itu mendata sebanyak mungkin. Jadi sebanyak mungkin. Oke, ada lagi yang mau bertanya? Oke, silakan deh. Untuk formatnya gimana, Bu? Untuk formatnya, baik, pertanyaannya bagus. Untuk formatnya seperti apa? Format laporan yang kalian susun nanti itu adalah berupa menulis seperti artikel, gitu ya, berupa seperti jurnal ilmiah. Jadi artinya nanti kalian akan bahas apa saja penyebab dari misalkan kalian menemukan ada kejadian ternyata ada tetangga yang hidrosefalus. Nah penyebabnya ketika ditanya intinya mungkin dulu adalah terkena infeksi virus, gitu ya. Nah itu yang kalian bahas di dalam artikel, dalam laporan. Seperti itu, sudah jelas semuanya? Sudah. Baik, kalau misalkan memang sudah jelas, untuk perkuliahan kita hari ini saya rasa cukup, gitu ya. Terima kasih atas kehadiran semuanya dan juga partisipasi aktifnya. Jangan lupa tugas ya. Jangan lupa diupload di mana? Di LMS ya, siap. Oke, baik. Terima kasih semuanya untuk perkuliahan kita hari ini. Mohon maaf apabila ada salah kata ataupun kata-kata saya yang mungkin tidak berkenan di hati adik-adik semuanya. Untuk perkuliahan hari ini, mungkin sebelum saya akhiri, kita berdoa terlebih dahulu ya. Intan silakan pimpin doa ya. Ya, Intan tolong pimpin doa ya. Baiklah teman-teman, berdoa sesuai dengan kepercayaan masing-masing berdoa dimulai. Berdoa selesai. Ya, terima kasih semuanya. Saya akhiri. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.